Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Vika Yulindra, kemudian Arga Eka Prayoga, dan saya sendiri, Cindy Aditya Sukmawati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sertifikasi benih mangga. Jadi apa sih sertifikasi benih itu? Nah, sertifikasi benih merupakan proses pemberian sertifikat dan label setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan agar benih dapat diedarkan. Jadi sertifikasi benih ini memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, yang pertama yaitu menjamin kemurnian dan kebenaran varietas. Jadi tujuan dari sertifikasi benih ini adalah untuk menjaga kemurnian genetik dari varietas yang dihasilkan oleh pemulia atau menjaga kemurnian dan kebenaran dari varietas tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu memberikan informasi tentang mutu benih. Nah, jadi sebelum kita memberikan informasi tentang mutu benih itu, tentunya kita harus mendapatkan benih yang bermutu terlebih dahulu dari varietas unggul yang sesuai standar mutu yang berlaku, baik mutu lapangan ataupun mutu di laboratorium. Nah, dan yang ketiga yaitu melindungi produsen dan konsumen benih. Jadi tersedianya benih unggul ini berkesinambungan pada produsen, penangkar maupun pedagang benih yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya kita memasuki prosedur pelaksanaan sertifikasi benih. Nah, jadi ini merupakan langkah-langkah atau prosedur yang akan kita ajukan untuk mendapatkan sertifikasi benih. Yang pertama yaitu permohonan sertifikasi benih diajukan oleh pemohon kepada instansi penyelenggara sertifikasi benih setempat dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Kemudian, satu permohonan itu hanya berlaku untuk satu unit sertifikasi, yaitu terdiri dari satu varietas, satu kelas benih dalam satu kesatuan lahan atau blok, dan satu kali perbanyakan. Nah, selanjutnya permohonan diajukan 10 hari sebelum pelaksanaan tanam atau okulasi atau sambung pucuk atau susuan ataupun cangkok. Lalu permohonan itu harus dilampiri dengan yang pertama bukti kelayakan sebagai pohon induk atau sumber benih. Lalu yang kedua sketsa atau gambar peta lahan pembenihan ataupun lokasi lahan. Nah, selanjutnya petugas instansi penyelenggara sertifikasi benih akan melakukan pemeriksaan ya sebanyak 4 kali. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu, yaitu akan dilaksanakan sebelum tanam atau sebelum dilakukannya okulasi. Lalu memasuki pemeriksaan pertama itu dilakukan pada saat okulasi. Lalu pemeriksaan kedua dilakukan 2-3 bulan setelah okulasi. Selanjutnya pemeriksaan ketiga dilakukan menjelang paling lambat itu 7 hari sebelum benih disalurkan. Lalu step selanjutnya yaitu ajukan jumlah label sesuai dengan jumlah benih yang memenuhi syarat pada pemeriksaan terakhir. Adapun ya standar mutu benih mangga yang harus dipenuhi, yang pertama untuk hasil okulasi, ya yang pertama itu ada tinggi batang bawah okulasi dari leher akar minimal 20 cm, kemudian umur benih itu 4-5 bulan, jumlah cabang tunas minimal 1, jumlah daun minimal 12 helai, panjang tunas mata tempel minimal 40 cm, dan kondisi fisik benih sehat secara visual. Lalu untuk hasil sambung pucuk, itu yang pertama ada tinggi batang bawah sambung pucuk dari leher akar minimal 20 cm. Lalu yang kedua umur benih itu minimal 4-5 bulan, jumlah daun pada tunas hasil sambung minimal 12 helai, panjang tunas minimal 40 cm, dan kemudian kondisi fisik benih
harus sehat secara visual. Selanjutnya hasil susuan. Yang pertama, tinggi batang bawah susuan itu minimal 10 cm. Kemudian umur benih minimal 4-5 bulan. Lalu jumlah daun itu minimal 12 helai. Panjang tunas minimal 40 cm. Dan kondisi fisik benih harus sehat secara visual. Kemudian hasil cangkokan. Nah, jadi yang pertama itu tinggi minimal 50 cm, kemudian umur benih dari saat pemisahan dari cabang atau ranting pohon induk itu minimal 3 bulan, kemudian jika diperlukan untuk pengangkutan jarak jauh, pelabelan dapat dilakukan pada saat pemisahan dari cabang atau ranting pohon induk. Dan kondisi fisik benih harus sehat secara visual dan stabil. Selanjutnya, kondisi fisik benih harus sehat secara visual dan stabil. Selanjutnya akan dilakukan pencetakan label sesuai dengan format berikut. Jadi yang pertama itu sisi depan berisi logo dan nama instansi penyelenggara sertifikasi benih, nomor seri label, serta tulisan benih bersertifikat. Kemudian untuk sisi belakangnya ada nomor seri. Yang pertama itu nama produsen, kemudian alamatnya, nomor induk, jenis tanaman, varietas batang bawah, varietas batang atas, kelas benih, tanggal penempelan, penyambungan ataupun pencangkokan, dan tanggal pemeriksaan terakhir. Lalu di sini juga ada syarat label yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama itu bahan label harus kuat, kemudian tidak mudah rusak dan tidak mudah luntur. Label harus dipasang pada setiap kemasan benih dengan jumlah tertentu sesuai permintaan pemohon. Kebenaran isi label sepenuhnya menjadi tanggung jawab produsen atau penangkar benih. Pemasangan label dilakukan oleh produsen atau penangkar benih dengan pengawasan, supervisi dari petugas instansi. Kemudian penyelenggara sertifikasi benih dan disertai dengan berita acara. Lalu untuk warna label dengan kelas yang pertama itu ada kelas benih dasar, diberi label dengan warna putih. Kemudian untuk kelas benih pokok diberi label dengan warna ungu, dan untuk kelas benih sebar diberi label dengan warna biru. Nah, untuk bentuk dan ukuran itu bentuknya segi 4 dengan ukuran 11 x 4,5 cm. Oke, langkah selanjutnya yaitu lakukan legislasi label ke kantor institusi penyelenggara sertifikasi benih, dinyatakan dengan cap timbul dari institusi penyelenggara sertifikasi benih. Terakhir, catat setiap kegiatan sertifikasi benih yang telah dilakukan. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai sertifikasi benih mangga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.